Saya langsung menuju kepada Pak Sudarnoto Abdul Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sudarnoto dari MUI. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan Pak terkait ini? Bahwa sesungguhnya praktiknya sudah dilakukan hubungan dengan Israel, tapi kemudian hubungan diplomatiknya statusnya masih tertutup. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai negara bangsa yang pernah mengalami sejarah panjang dari penjajahan ini, itu harus juga memberikan empati kepada negara-negara terjajah seperti Palestina. Dan itu sudah diwujudkan di dalam konstitusi. Jadi saya kira pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu amanah betul berdasarkan pengalaman kita. Jadi memang kemerdekaan Palestina itu harus diperjuangkan, harus dibantu. Karena jadi itu, tidak ada pembukaan diplomatik sebelum diakui negara Palestina, begitu ya? Ya, oleh Israel. Iya, betul. Jadi untuk mencari kemungkinan membuka hubungan diplomatik itu kalau saya no way. Karena berbagai alasan ya, alasan sejarah kita sendiri, kemudian berbagai persoalan-persoalan yang sebenarnya tadi oleh Bu Kony juga sudah dijelaskan. Oke, nanti saya bicara soal itu Pak Sudarnoto, tapi saya ingin bertanya bahwa dari tahun 70-an itu sudah kemudian dilakukan hubungan dagang dengan Israel sampai sekarang. Ya, saya kira begini Mas. Menurut hemat saya kita harus melakukan meninjau ulang, karena seperti yang MUI memberikan dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, bahwa hubungan diplomasi itu tidak bisa dibuka. Nah, yang kedua itu berbagai bentuk kerjasama yang selama ini sudah dilakukan, saya kira perlu ditinjau ulang, karena ini akan membuat sentimen publik bahkan di Indonesia, saya kira akan berpengaruh secara politik ya. Anda mau menilai tak ada akar, tak ada rotan akar pun jadi nggak mesti Israel kok, begitu ya? Ya, artinya kerjasama itu kan bisa dilakukan dengan beberapa negara lain. So, kita punya politik luar negeri yang juga bebas untuk melakukan kerjasama, tetapi ya jangan dengan kerjasama dengan negara yang sebetulnya... Baik, nanti saya akan ke Anda kembali. Mbak Kony, bahwa saya bacakan tadi karena disebutkan di pembukaan UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Keberpihakan Indonesia atas penjajahan itu jelas bahwa kita tidak mendukung mereka, kita tidak boleh kemudian memberikan tempat kepada mereka. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa kalau seandainya dibuka hubungan diplomatik, maka pemerintah menyalahi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya melihatnya begini ya, itu kan sebuah keputusan itu gak statis ya, apalagi dalam konstelasi politik internasional. Yang kedua, kita tuh jangan melihat gelas tuh half empty, tapi half full. Gimana kalau saya balik cara berpikirnya? Dengan kita membuka hubungan diplomatik, maka kemudian kita akan menembus kesepakatan Ibrahim Accord. Mungkin kalau sana Abraham Accord, kita Ibrahim Accord. Kita malah bisa menembus Ibrahim Accord. Pertama, terobosan ini diplomatik ini bisa bersejarah terhadap Presiden Jokowi yang mampu melakukan perdamaian di Timur Tengah. Kedua, keberanian Uni Emirat Arab bisa ditiru oleh Presiden Jokowi, dan ini artinya membuka kerjasama banyak. Pertama, kita tuh menjadikan... Mbak Kony? Ya, halo. Suaranya hilang. Bisa diulang lagi Mbak Kony? Halo? Kenapa? Ada kok suaranya. Halo? Halo? Suaranya hilang. Nanti saya akan ke Anda. Oke. Pak Sudarnoto, apakah kemudian ketika bicara soal investasi, potensi ekonomi yang besar untuk membangun negara, apakah kemudian hal-hal yang tadi Bapak katakan itu kemudian bisa dikecualikan dalam kondisi katakanlah misalnya ini untuk kemanfaatan yang lebih besar? Belum tentu Mas, ini konstitusi loh, pembukaan Undang-Undang Dasar loh. Jadi saya kira konstitusi itu, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum. Jadi bagaimana juga ini landasan filosofi, landasan normatif kita, landasan hukum kita itu. Jadi saya kira kerjasama yang ternyata misalnya menabrak amanah konstitusi ya tidak bisa dilakukan. Apapun alasannya. Bahkan ketika misalnya ada hitung-hitungan nanti akan ada kemanfaatan yang besar dari nilai sisi ekonomi misalnya.
Ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Menurut saya kan banyak negara-negara yang lebih berpotensial. Ini kan begini, saya melihat ini kan, tadi Bu Kony juga sudah menjelaskan, ini kan momentum-momentum politik yang kemudian Amerika ikut memainkan peranan. Oke. Dan Israel tentu saja sangat tergantung pada uluran tangan Amerika untuk melakukan untuk meyakinkan banyak negara melakukan hubungan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan ini yang mesti harus kita lihat bahwa persoalan-persoalan politik ini justru untuk Indonesia itu tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan bukan karena kita beragama Muslim yang terbesar ya, bukan ya. Tetapi karena soal kemanusiaan. Dan perlu dilihat juga, itu pada kenyataannya, pada prakteknya, resolusi Dewan Keamanan PBB kan selalu diveto, ya kan, untuk memenangkan Israel, untuk membela Israel. Dan saya kira ini ada kaitannya dengan kepentingan politik Amerika terhadap wilayah Timur Tengah. Di luar pusat politik tadi, dua hal untuk Indonesia, sisi kemanusiaan dan juga filosofi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mbak Kony? Ya sekali lagi, saya juga sangat menghormati pembukaan Undang-Undang Dasar, apalagi konstitusi sangat kita harus hormati. Tapi kalau saya berpikirnya terbalik, justru karena kita menghormati konstitusi dan Undang-Undang Dasar, sekarang kita majukan langkah kita, mencoba membuka hubungan diplomatik formal, namanya Ibrahim Accord atau apa saya nggak tahu, ya kan? Tapi dengan itu kita akan melakukan keberanian seperti Uni Emirat Arab, membuka dan menjadikan Presiden Jokowi juga membawa peran besar dalam membuka potensi baik pada mereka Palestina nomor satu, kemudian juga kepada keuntungan kita dari secara teknologi tadi saya bilang banyak hal yang kita lakukan di bawah meja itu dilakukan dengan Israel. Jadi Indonesia itu menjadi menarik, ingin menjadi negara yang sangat inovasi, teknologi tinggi, tapi memusuhi dua negara yang paling inovasi dan berteknologi tinggi. Tapi bagaimana kemudian ketika hal ini semua harus menabrak pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum? Makanya saya bilang kenapa dianggap menabrak. Kalau sekarang niat, kan tergantung niatnya mau apa. Kalau sekarang kita membuka hubungan karena mau membantu lebih langsung, seperti negara-negara yang sekarang masuk Abraham Accord, itu kan sebenarnya intinya juga ingin menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi sekali lagi kita lihat niat awalnya ini apa gitu. Jadi ada dua. Jadi maksud Mas Anda kalau seandainya kita bisa membuka hubungan diplomatik, jangan-jangan kita bisa ikut kemudian memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan Palestina, katakanlah begitu. Berpartisipasi aktif, bukan cuma menonton atau cuma himbau, tapi aktif berpartisipasi itu kan beda gitu. Iya, jangan berada di luar, masuk ke dalam, siapa tahu bisa begitu kurang lebih ya. Betul. Itu, Pak. Terakhir Pak Sudarnoto. Ya, gimana? Kalau seandainya di luar kan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau di dalam jangan-jangan bisa ikut kemudian memberikan kontribusi positif, jangan-jangan bisa kemudian mempengaruhi untuk kemudian Palestina. Meskipun juga itu tadi Anda katakan Prancis aja mungkin susah apalagi Indonesia. Ya, itu jangan-jangan itu kan spekulasi. Jadi begini, menurut saya masih banyak cara ya, masih banyak langkah yang mesti harus dilakukan. Itu terbuka. Misalnya tadi Bu Kony juga sudah menyebutkan ada persoalan-persoalan internal di Timur Tengah, konflik antar faksi misalnya ya. Kemudian negara-negara Timur Tengah, ya saya kira begini, negara Timur Tengah ini sangat tergantung juga kepada Amerika. Nah menurut saya kita sebagai negara yang berdaulat kan nggak perlu juga tergantung sama Amerika. Jadi banyak, misalnya gini ya, misalnya tadi OKI itu harus seperti diperkuat. Jadi peranan OKI ini menjadi penting untuk melakukan rekonsolidasi terhadap negara-negara anggota OKI. Itu satu. Yang kedua, ini faktor Amerika yang punya hak veto di samping beberapa negara lain. Itu kan sering sekali kita saksikan. Jadi kalau kita masuk itu malah ya saya kira tidak berlebihan juga bahwa strategi ini justru akan membuka peluang bagi persoalan-persoalan baru di internal Indonesia. Baik, sentimen publik di Indonesia itu sudah luar biasa. Jadi jangan abaikan suara publik, perasaan publik ini, kepekaan pemerintah ini. Oke, baik. Jadi dari sisi sosial internal mungkin itu akan bermasalah, dari sisi kemanusiaan juga nilai-nilai etikanya kemudian dipertanyakan, dan dari sisi pembukaan. Terakhir Mbak Kony, saya ingin memberikan kesempatan Mbak Kony. Jadi semua ini kalau dibuka maka kepentingan yang paling utama hanya satu, soal kemanfaatan dari sisi investasi dan ekonomi. Oh enggak dong.
Dengan dibukanya kereta ini ya, disukai atau tidak, normalisasi ini akan berjalan cepat. Karena kalau tadi disampaikan kita seolah-olah apa tadi Amerika segala macam, Pak kita sangat tergantung sama Amerika Pak. Cuma kita aja nggak menyatakan demikian. Indonesia ini kan punya peranan jadi aneh, gitu kan? Jelas-jelas kita ini kawasan kita Pak, kalau kan jaga Amerika tuh siapa yang jaga? Emang kita bisa? Nggak bisa Pak. Jadi sekali lagi itu kan kita bebas aktif. Kita kan membuka peluang bebas aktif. Kecuali satu negara-negara yang memihak kepada imperialisme. Juga mesti ragu-ragu untuk membuka hubungan ini karena sekali lagi ada 64 Indonesia mungkin nggak sepakat, tapi sisanya sepakat kok hubungan itu dibuka atau sepakat percaya bahwa kalau masuk ke gelanggang ini malah bisa menyelesaikan dengan lebih cepat, seperti seorang anak muda Jared itu yang menginformasikan Presiden Trump untuk membuka Abraham Accord dijalankan. Oke, jadi memang ada dua sisi, ada sisi kemudian dari sisi konstitusi dan juga kemanusiaan serta internal, ada juga kemudian sisi yang memandang dari yang lain. Tentu ini kita akan menunggu apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah. Ini menjadi hal yang menarik ke depan. Meskipun dari perdebatan ini kita bisa mendapatkan dari dua sisi yang sangat menarik. Terima kasih Pak Sudarnoto. Singkat saja Pak, karena sudah habis waktunya. Singkat saja, ya. Abraham Accord menurut saya itu adalah politik divide et impera. Wah. Memecah belah. Iya, menurut saya. Itu jangan conclusion Pak. Kalau saya bilang itu salah satu misi perdamaian yang paling hebat dilakukan oleh Oke, baik. Nanti kita akan bahas untuk Abraham Accord itu untuk di selain kesempatan. Terima kasih Pak Sudarnoto Abdul Hakim dan juga Mbak Koni Rahakundini Bakri. Terima kasih. Selamat malam. Telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia.